Jadi yang pertama kesimpulannya, poin yang pertama di 4 ayat pertama, poin nomor 1, kalau ingin jadi penghafal Quran mesti yakin kita pasti bisa menghafalkannya. Jangan pernah ragu. Ini kaidah pertama. Jadi saya ingin sampaikan, nanti saat kita mulai belajar dengan sistem yang lebih rapi, kapanpun Anda menemukan keraguan yang dibawa oleh setan, diwaswaskan pada jiwa kita, langsung Anda jawab dengan kalimat tadi, laqad. Yakinkan pada diri kita, pasti bisa. Pasti mudah. Yakin bisa. Ya, karena awal-awal saat alif lam mim masih yakin. Alif lam mim mudah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, mudah. Tapi kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, balik lagi alladzina amanu, muncul setan datang tuh. Waswas. Ah, nanti detailnya saya bahas saat taklim. Bagaimana nanti ketika akan baca, kita minta sama Allah supaya setan menjauh. Dan nanti ada rumus dari para ulama kita, bagaimana saat kita menghafal seakan-akan kita merasa kita sedang berinteraksi dengan kalamullah yang sesungguhnya, dan merasakan kita diawasi dan didengar oleh Allah. Nanti ada rumusnya, sehingga kerasa. Makanya orang-orang ini kalau baca Quran kemudian hari itu merasa ketika membaca firman Allah itu seakan Allah langsung mendengarnya. Makanya kadang nangis. Pernah dengar Syekh Sudes tiba-tiba nangis kan? Ya, awalnya datar. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. Bisa naik gitu karena merasa kamu tuh kalau nggak serius masuk neraka nanti. Nggak serius masuk neraka. Cepet sholat itu ada perubahan. Naik itu bukan sengaja dibuat-buat naik turun, bukan. Resisorem, semisyairasid, macam-macam itu ada zauk namanya. Nanti kita belajar zauk, rasa. Di saat baca ayat-ayat tentang surga pengen ke situ. Ya, saat baca ayat neraka takut. Saat datang baca tentang kematian tuh kayak pengen siap-siap gitu. Itu ada nanti. Ya, kembalikan ke sini. Jadi satu mesti yakin. Ingat ya, ingat pesan saya ini bagian dari pesan Al-Quran. Kalau menghafal Quran mesti yakin. Sekali Anda ragu, maka Anda akan kena perangkap setan. Dalam bahasa Arab, terkhusus dalam Al-Quran apalagi hadis, ini artinya kalimat yang dimunculkan, dihadirkan untuk menolak anggapan yang bertentangan dengan keagungan dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang-orang yang mengeluarkan kalimat yang tidak sesuai isinya dengan keagungan dan sifat Allah, maka Anda ucapkan subhanallah. Sebaliknya jika ada kalimat-kalimat yang keluar karena ada sesuatu yang menghadirkan keindahan, takjub, ya, luar biasa, itu ucapkan masya Allah. Jangan ditukar. Masya Allah, ya. Quran surah ke-18, ya, dari ayat 33 sampai 35 itu posisi paling kiri di pertengahan, ya. Walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah, ya. Kalaulah Anda masuk ke kebun Anda yang rindang, yang tumbuhannya bagus-bagus, itu ucapkan masya Allah, jangan sombong. Itu dialog antara seorang teman yang rendah hati dengan kawannya yang kaya tapi sombong. Ya, dia masuk ke kebunnya, dia katakan, nih punya saya nih kebun, kan? Dan hebat daripada kamu belum punya apa-apa, ayo usaha dong seperti saya. Maka temannya meluruskan, yang terbaik ketika kamu masuk syukuri, ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Kamu nggak bisa begitu karena Allah tidak menetapkan itu terjadi, ya. Itu yang tepat, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang bagus-bagus, yang indah, ucapan apa? Masya Allah. Ma di situ itu berarti takjub, ma takjub, dan berarti kalimat doa. Jadi kalau Anda datang ke puncak misal, melihat indah terbentang, Anda ucapkan masya Allah, itu artinya, ya Allah, saya kagum dengan keindahan yang telah Engkau tetapkan ini, dan mohon jadikan setiap saya kesini selalu indah seperti ini. Awas jangan salah tempat, ya. Bapak ibu punya anak sulit diatur, wah membantah terus-terusan, anaknya masih kecil kan, apa yang diucapkan?
Masya Allah, ya, sungguh indah kenakalan ini. Kalau bisa teruskan ya Allah. Ya, ada sesuatu kadang tidak menempat di sini. Baik, ya. Quran turunnya di bulan apa tadi? Ramadan. Ramadan langsung naik status jadi Sayyidus Syuhur, penghulu dari semua bulan. Turun di malam, malamnya turun. Saat malam itu malamnya berubah jadi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi. Nah, beda dengan malam biasa. Ketika Anda ibadah saat malam tepat turunnya Al-Quran itu, maka semua pahala naik langsung lebih daripada 1000 bulan, lebih daripada 85 tahun. Jadi kalau Anda sholat 2 rakaat saja malam itu nilainya sama dengan 85 tahun lebih tanpa henti sholat, tanpa henti. Kalau Anda baca 1 huruf saja Al-Quran pada saat itu lantas meninggal, itu sama dengan jumlah membaca huruf itu lebih daripada 85 tahun tanpa henti. Udah taubat, nangis, ampuni dosaku ya Allah. Taubat, terus buka mushaf, baca sehuruf aja, Nun, meninggal. Tidak terbayang, orang-orang mengejar dunia, berangkat gelap, pulang gelap. Anda bayangkan, hanya untuk yang sementara yang tidak dia bawa pulang. Mas mengejar urusan akhirat ini tidak serius, yang hidup untuk selamanya. Karena itu kata Allah, akhirat kami sediakan yang lebih hebat. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kami sediakan seluas langit dan bumi untuk siapa? Untuk orang takwa. Alifun ba'un ta'un tha fil maula khairul asma. Wadhkur rabbaka subha masa zakkin nafsa minal ahwa. Maka segera evaluasi itu, kemudian cobalah berusaha untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Jangan cuma dunia saja. Ya, hati-hati. Kata Allah, wa jannatin, tempat kita bukan di sini, tempat kita tuh di surga. Di akhirat itu cuma sementara. Al-Baqarah 36, ya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kalian tuh cuma sementara di bumi, kata Allah. Ya. Kalau nikmat cuma sebentar kok. Cuma sebentar, suatu saat akan pulang. Jadi Allah itu ingin menyampaikan pada kita, kalau kalian hidup enak saat di dunia, mendapatkan kenikmatan, pastikan nikmat itu dibawa ke akhirat. Dan lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Awas, hati-hati, jangan-jangan di dunia Masya Allah nikmatnya luar biasa, rumah luas, kendaraan cukup membentang, padat sana sini, di rumah ada sekian mobil terhampar, di akhirat dia fakir. Untuk apa? Ya. Perhatikan kalimat ini ya. Kalau Anda fakir dalam urusan dunia, hidup itu sementara, tapi memiliki bekal akhirat yang cukup, kaya urusan akhirat, maka di akhirat tidak akan pernah ada wafat lagi, abadi sifatnya. Jadi kalau fakir di dunia, begitu Anda meninggal, selesai, kefakiran tuntas. Ya. Sama orang kaya juga saat akan meninggal dunia nggak ada yang dibawa. Ya. Apakah di batu nisan akan tertulis misalnya fakir si fulan diwafatkan, Masya Allah, orang kaya fulan? Nggak ada, semuanya sama kok. Yarhamullah, ya Allah yarham, Masya Allah, almarhum, selesai. Ya. Begitu masuk ke alam kubur, maka selesai ukuran kekayaan, ukuran kemiskinan, pangkat, jabatan, tuntas semuanya. Yang menjadikan ukuran amal baik dan keikhlasan. Maka jika seseorang memiliki amal yang cukup sampai akhirat, kalau dia kaya di akhirat, maka dia akan kaya selama hidupnya, abadi. Tapi kalau dia miskin untuk selamanya. Bisa nggak terbayang, orang-orang mengejar dunia, berangkat gelap, pulang gelap. Anda bayangkan, hanya untuk yang sementara yang tidak dia bawa pulang. Mas mengejar urusan akhirat ini tidak serius, yang hidup untuk selamanya. Karena itu kata Allah, akhirat kami sediakan yang lebih hebat. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Kami sediakan seluas langit dan bumi untuk siapa? Untuk orang takwa. Di antara orang takwa ini, Masya Allah, ada yang ibadahnya luar biasa tadi, sholatnya, jangankan fardunya, sunnahnya luar biasa, jangankan siang yang fardunya, yang siang sunnah dikerjakan, baca Quran luar biasa. Kata Allah belum cukup, itu baru sebagian takwa. Baik, kita lihat yang selanjutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang gemar berbagi dengan sesamanya. Makanya saat Ramadan kita dilatih kan, Masya Allah, antum punya aqua aja air putih bisa berbagi dengan yang lain. Dikasih kurma 1 plastik 3, antum kasih dengan yang lainnya. Dalam keadaan terbatas, saat punya pun dia kasih. Coba cek sebelum Ramadan, ada orang minta-minta di depan lampu merah, belum tentu diberi itu. Tapi saat Ramadan, yang tak kelihatan mata pun Anda akan catat tuh. Masya Allah, fakir miskin ada berapa, yatim ada di mana, dicatat. Ayo kapan kita salurkan. Maka Masya Allah, setelah selesai Ramadan, apakah itu kemudian teraplikasikan dalam kehidupan kita? Jangan-jangan Allah berikan surga di hadapan kita, kita nggak pernah ambil. Ya, ada teman yang sakit, Allah kirimkan surga, nggak pernah kita tengok, kan? Ada orang kebanjiran malah ditonton, kan? Masya Allah.
Wal kadhimina al-ghaidha, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan menyelesaikan persoalan-persoalan di sekitaran hidupnya. Dia maafkan orang yang pernah punya salah. Maka maksud saya, coba cek sampai dengan saat ini, sekiranya berhasil kita menunaikan puasa, maka hubungan kita dengan Allah semakin meningkat, masalah sekitaran semakin berkurang. Semakin berkurang. Jangan sampai terjadi ada yang orang rajin ibadah tapi lisannya tidak pernah selesai, tajam pada orang lain, ya keras dengan orang lain pada hal yang tidak dibenarkan, tangannya melukai orang lain, kakinya melangkah pada yang tidak dibenarkan. Cek. Atau sebaliknya, dengan orang baik, kirim sana, kirim sini, bantu sana, bantu sini, tapi sholat diabaikan, ya Quran nggak pernah dibaca. Nah, itu lebih bermasalah. Ya karena itu, ikhwas sekalian, kenapa kami penting sampaikan ini? Karena kalimat takwanya diungkapkan di ayat tadi dengan kalimat tattaqun, terulang 19 kali di Quran, berbentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu diantara faidahnya lil istiqbal, menunjuk pada masa yang akan datang, future. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau Anda ingin ukur keberhasilan puasa, jangan fokus melihat saat Ramadannya. Setelah Ramadan, bagaimana latihan ibadah itu bisa diterapkan dalam kehidupan. Jadi kalau Anda rajin ke masjid setelah Ramadan tidak pernah melihat masjid, ya,